Kalau misalnya aplikasi Telkomsel bisa nerima SMS guys. Apa? Notifikasi aplikasi My Telkomsel bisa nerima SMS guys. Bisa. Tinggal lu pilih kan, bisa lewat WhatsApp, telepon. Enggak, maksudnya ininya. Kode SMS kan? apapun, maksudnya SMS apapun walaupun gua enggak pakai nomornya, itu masuk ke My Telkomsel. Gua kira buat kode OTP-nya. SMS lu mau ngabarin siapa emang? Buat dapet info apa SMS? OTP. Ini kalau OTP doang bisa, WhatsApp, telepon. Enggak, bukan buat daftar Telkom tapi daftar aplikasi lain. Gue butuh nerima SMS doang. Biar gue nggak usah ganti kartu dulu. Oh nggak bisa. Bisa selain itu gak? OTP-nya dikirim lewat selain WA, selain nomor, selain SMS? Kan biasanya harus telepon malah pilihannya. Ya udah telepon aja. Kan nomor ini Oh iya, nggak ada ya. Mau login apaan emang? Mau login apaan? Email. Emang lu nggak ini apa namanya? Apa? Selain kan biasanya ada satu email nyangkut ke email lain. Oh, buat verifikasi. Kayaknya iya, cuma email yang gue verifikasi buat verifikasi itu nggak nyangkut di sini juga. Terus nyangkutnya kemana? Tahu lupa gue anjir. Di tag device nggak ada yang login soalnya. Kok di sini bisa banget ya? Apa? Sini gerah. Gue belum berhasil. Harusnya gue dulu yang gerah. Gerah soal sini asli. Belum. Soal asli lah. Anjing. Ordernya di dalam, bindernya di luar. Ini gue bahas ini cok. Budak kayaknya gue. Binder. Mana gue ada? Hah? Ikutin lah. Apa mau gak? Buat apa dimasukin? Enggak, mau minum enggak? Enggak minum. Ngapain masukin? Gue kira masih kontak ini. Lu kira habis berenang anjing. Masukan air itu lah. Jelas banget ibu aja. Ada cewek deketin gua, tapi mirip banget si Nisa. Gua males anjing. Nih. Coba foto Nisa. Gak ada. Diblokir gua. Blokir gua Lu punya dia. second. Second apa? Second lu buat ngecek IG-nya. Ada, sama-sama diblokir kayaknya. Oh. Apa ini ya? Nisa FRR Hal. Tuh gak ada bro. Lu pakai second lu coba. Ini second. Yang lain, second yang lain. Gak ada, cuma 2 akun gua. Oh. Emang buat apa cowok anjing login 3 akun sekaligus? Ya, Second kedua sudah. Ini udah lama kelihatan gitu ya? Normal kan? Udel. Itu kan udel anjing. Tuh bolong tuh anjing. Bukan udel anjing, itu dia pakai korset, Cok. Oh. Pakai korset atau enggak bentukan dari si gaunnya anjing. Mirip buat sini anjing. Kata enggak jadi ya gua. Gua pasti enggak apa-apa. Males aja. Bosan anjing. Lu mau nyari yang bentukan kayak gimana lagi, Cok? Nggak tahu itu dia, makanya gua sampai sekarang enggak pacaran lagi. Udah bingung gua mau kayak gimana lagi. Coba yang di luar tipe lu. Iya, ini gua lagi nyari. Tapi jangan terlalu jauh juga. Tadi tuh gua mau ngecek anjing bahas apa, kenapa gua jadi ngeliat si Manda. Jangan apa, jangan jauh-jauh. Maksudnya?
Tadi lu bilang apa? Tapi jangan apa? Iya, jangan jauh-jauh banget dari tipe lu. Jangan langsung ke Z. Ke B melipir aja. gitu. Ke B aja, kok nggak ke C. Oh nih. Eh, makin banyak pilihan, makin susah buat bertahan hidup. Karena konteksnya dulu. Karena Gini, contoh kecil lah. Lu bangun pagi, gua bangun pagi pakai alarm. Kalau misalnya gua ngasih opsi, misalnya gua kasih 5 alarm per kali gua buat bangun. 5 alarm setiap 10 menit misalkan. Terus akhirnya dengan gue yang menciptakan itu, gue jadi apa ya? Jadi masih ada alarm nanti. iya, bisa alarm nanti. Jadi gue punya pilihan. Lo mau bangun, mau tidur lagi tapi nunggu alarm berikutnya, atau mau bablas. 3 pilihan itu. Terus seandainya gue ganti nih si alarm ini, gue pangkas jadi 1 alarm doang. Jadi pas gue denger alarm, pilihan cuma 2, mau bangun atau mau bablas. Gitu. Nah maksud gue di konteks sekecil itu aja udah ngaruh tuh. Makin banyak pilihan, lu makin susah buat bertahan hidup. Mungkin bukan bertahan hidup coba kata-katanya. Lo menjalani hidup. Bukan buat efek dari itunya. Apanya? Efek dari pilihan itu. Kenapa? Kalau semakin dikit, semakin kecil efeknya. Atau mungkin bisa semakin besar tergantung konteks. Ini mah general kan. Kalau terlalu konteks mah terlalu detail, terlalu susah buat ngebedain. Kalau itu pilihan bener atau bukan. Pilihannya sekecil apa, dan siapa tahu dari 3 pilihan ada 2 pilihan yang nilainya setara. Walaupun pilihannya beda. Lo mau jalan A, mau jalan B, mau jalan C, tapi yang A, B ini sama-sama jauhnya sama, yang C ini paling dekat, tapi lu milihnya yang A misalkan. Sama aja kayak B dong. Walaupun jalurnya beda. Lu harus dapat momen apa emang? Apaan? Harus dapat momen apa? Gua kan ini dipanggil Mayora. Terus Ntar interview tanggal 29 di pabrik. di kantor. Terus Gue mikir, bilang kayak gini gue takutnya kalau gue apa ya, gue dapet info-info pokoknya dari internet, orang-orang Mayaranya. Kalau di Mayara itu ternyata bahkan sebelum gue keterima, gue harus sudah resign dari kantor lama gue. Dengan apalagi gue nulis di formulir kalau gue tuh masih kerja. Karena kan ya, gue pikir orang-orang yang kerja, maksudnya orang-orang yang nyari kerja baru itu pasti belum resign dari tempat lama karena nyari aman. Harusnya gitu kan normalnya. Ya udah gue pikir ya mungkin si perusahaan Mayora ini ngerti kali, emang udah begitu adanya. Ternyata harus resign. Nah gue interview tanggal 29 nih. Biar langsung kerja gitu. Nggak tahu juga, kan nggak pasti, belum tahap ini. Tapi lo kan ada rencana emang pengen keluar dari situ. Ya emang, tapi nggak secepat ini anjing. Itu dikasih Tuhan jalan, tapi jalannya dipotong anjingnya, harusnya 100 meter tinggal 10 meter. Enggak, ini bukan jalan, soalnya bukan kemauan gua. Bisa dibilang jalan kalau misalnya itu sesuai kemauan gua. Ngasih belokan. Gua dapet R25 tapi gua nggak bisa bawa kopling, apa itu kemauan gua? Bukan kemauan lu, tapi kan lu apply. Apa? Itu kemauan lu lah. Enggak, gua nggak pernah mau. Lu apply kan ke sana, nggak mungkin lu di invite. Lu apply ke Mayora kan? Oh, ke Mayora. Iya. Iya, tapi posisinya udah lama anjir sebelum gua kerja di Pelangi. Oh. Udah berada dari bulan apa kali, Desember tahun kemarin. Atau awal tahun kayaknya. Fase-fase gue cari kerja tuh Desember Januari. Di tempat lu di tempat yang mau lu daftar kayaknya tuh orang keluar kali ya? Iya. Kosong. Iya. Jadi juga soalnya staff. Jadi ke staff itu diisinya biasanya kalau dari resign nggak mungkin kontrak habis aja. Jarang cowok staff kontrak habis. Gak boleh kosong juga kan dia? Nggak boleh. Boleh lah seminggu 2 minggu mah. Asal kita jangan terlalu lama aja. Seminggu 2 minggu udah ketar-ketir juga cowok. Enggak lah. Serem Si yang mau resign pasti disuruh stok cowok.
Misalkan konten kreator, pasti suruh nyetok konten, script writer pasti suruh nyetok script, suruh desain, udah pasti. Sampai nunggu. Sampai ambil nunggu ya. Lu mau, biasanya kalau misalkan nggak bisa nyetok, saya ditawarin, lu mau freelance gak di sini? Sembari lu kerja di sana, lu bisa deh WFA nggak apa-apa. Gambling banget ya. Tapi lu udah mengiyakan tanggal 29 interview? Udah. Bisa? Udah ngambil cuti? Enggak, belum. Gue juga bingung kalau misalkan gua ditanya pas interview lulusan apa belum. Sedang mengajukan? Nggak bisa lah, kan dengan jelas terpampang kalau misalkan iya. Syaratnya harus nggak boleh satu-satu, nggak boleh sebagai karyawan dulu, pengangguran dulu. Apa gue request ke bos gue, bos nganggurin saya sesaat bos, sebulan aja, jangan sebulan lama, 2 minggu aja. Tapi di sisi lain lah orang sangat gede, peluang gede dong buat gua. Ya, tapi kalau lo mau ngambil gambling ya Mata lu gak mau gua anjing. Kalau mau, kan gue bilang kalau mau. Lu kayak main poker. Kalau lo mau gambling, Enggak, itu bukan. tapi solusi. sekalinya dapet gol. Itu bukan solusi. Mending judi aja gua. Nah kan kita hidup juga judi anjing. Apa yang gak judi coy di dunia ini? Kita tidur belum tentu besok hidup. Judi Kan gua bilang judi itu bisa dibilang judi karena lu statusnya lawan siapa dulu. ya lu lawan Tuhan. Nggak bisa dibilang judi, itu namanya bukan judi kalau lawan Tuhan. Lu lawan takdir lu. Nggak juga, takdir bukan entitas. Iya sih, nggak bisa disebut ya. Judi itu ketika lu ngelawan yang selevel sama lu, itu baru di dunia judi. lain cok. Ya? Lu di dunia lain. Bisa. Lu di dunia lain. Jadinya itu para ini rebut-rebutan takdir dong. Iya. Karena dia pernah bilang kayak di sini kita tidur, di sana kita bergerak, hidup. Di sana tidur, di sini kita gerak. Entah di dimensi lain atau di mana. Terus apa kayak orang Indo ke Australia? Sama kayak orang Indo ke Australia. Kenapa? Di Australia tidur, di sini bangun. Mungkin baru pagi kali di Australia. Iya. Kan bedanya juga panjang anjing. Nah itu gara-gara ada pilihan kayak gitu, gue jadi mikir. Ini pilihannya emang cuma 2, tapi step yang harus gue lewatin buat milih 2 keputusan itu tuh banyak banget. Iya. Berinci anjing. Entah kalau misalkan gue siap gambling ke Mayora, apa gue siap menerima gaji misalkan 2 bulan 3 bulan? Freelance? Hah? Maksudnya? Freelance? Kenapa freelance? Freelance designer? Susah, nggak pasti bro, nggak bisa jadi acuan buat apa ya? Buat kalau gue tuh udah pasti punya duit. Mending pengeluaran gue juga nggak pasti. Ini pengeluaran gue pasti, udah kebaca. Maksudnya dengan gue bertahun-tahun terima gaji, ya udah terstruktur lah. Iya. Terus tiba-tiba dapat duit nggak jelas. Bingung lagi itu ngaturnya gimana? Kayaknya. Iya sih serem juga ya kalau misalkan lu cabut dari pelangit. Kalau gue mau ngambil cuti ya, belum juga akhir tahun ini. Tahun depan. Nanti saya cutinya Juli. Lu masih ada jatah berapa kali? Cuti tahun ini masih full, belum gue pakai. Gue kalau izin sakit paling. Ya jadi itu
Hah? Kalau misalkan untuk jadi keberlangsungan hidup ya, kalau misalkan lu hubungan antara satu dengan yang lain ya. Kenapa? Antara dua pilihan itu keberlangsungan hidup lu dipertaruhkan di situ. Lu ngebet hidup lu aja di situ. Memang udah one all in lagi tuh. Iya. Lu ngebet hidup lu. Lu udah bisa ngukur belum berapa persen? Peluang terima? Nggak bisa. Nggak bisa. Gue belum lihat saingannya soalnya. Mungkin kalau lihat saingannya bisa aja. Paling kalau misalkan pas ngisi formulir, gue bilang tetap udah keluar. Cuma gue nggak nyantumin nomor asli kantor. Oh, atau pakai nomor admin ini aja, marketing yang megang temen gue. Iya bisa. Ntar gue bilang, ntar kalau ada mayora yang nanya atas nama gue udah masih kerja apa enggak, bilangnya udah keluar gitu. Beneran 2 minggu kemudian keluar. Tapi kan harus nampilin bukti gak sih kalau udah keluar? Bisa tulisan, gampang tulisan. Anjing lu. Lah nggak ada legalitasnya. Iya sih. Terus stempel punya, gue stempel kantor. Lalu rencana kapan emang mau cabut? Desember? Ya, akhir tahun kayak kemarin aja. Padahal belum setahun kan. Tapi kan kontrak gua aja sampai 10 Desember 11 deh 11 Desember. Sebenernya kalau di Mayoran ini bisa keterima, bisa jadi peluang sih. Gue nolak perpanjangan kontrak Desember nanti. Kalau misalnya terima, paling itu solusinya. Gue nipu ini. Emang kudu jahat coy. Ngapain baik kan? Ya tinggal lu ngobrol aja tuh sama teman lu. Ya gue beliin ini aja lah, seblak Goblok anjing. suap kan. Jangan seblak ngentot. Apa tuh? Pakai tasnya 200-300 kayak. Apaan anjing, belum pasti gue juga. Entar kalau udah pasti baru. Iya dirapel. Curang aja. Dirapel. Kira-kira emang dia mau? Oh, Kayak gitu temen lu. mau aja, nggak baru soalnya. Ngentot. Nah, artinya ada 2, ada yang sepuh, ada yang anak baru. Terus anak baru. Nomornya juga 2. Yang sepuh sama yang anak baru beda nomornya. Beda. Punya 3 nomor official kan. 1 buat tuh rekrutmen, 2 lagi buat itu FAQ. Jadi paling cewek ya. Cewek semua. Jadi lu janjian manis dah. Seblak. Terlalu seblak dah. Pedas anjing, itu nggak manis cok. Apa ini manis? Apa? Tapi lu udah ngomong ke dia, ke temen lu ini, Soal tentang rencana ini? belum. Kan dia ada kemungkinan nolak kan ya? Ada. Itu punya HP-nya sehari 2 hari. Lah, ngapain HP-nya? WhatsApp-nya aja anjing. Cloning ngentot. Apaan? Atau ke detect. Iya sih. Pakai nomor kantor anjing, dipantau pasti. Bagian siapa ini? Enggak, gue cuma punya apa-apa lah, gue double job desk 2 hari 3 hari mah. Sini gue balesin admin, jadi admin gue 3 hari. Soalnya manajer gue juga pernah, ini yang kemarin resign, pernah dia di situ ada ini nggak, ada dari PT apa gitu ngechat, terus dia bilang kalau misalnya ada ini kabarin aku ya, kata manajer gue gitu. Wah, kata gue ada sesuatu ini. Bener ada. Itu udah resign anjing. Iya sih. Ke anak baru itu.
Kedua-duanya malah. Namanya juga paling sepuh aja. Siapa yang berani? Iya sih. Mencapai diterusin jadi berantakan nih kerjaan gue juga. Jadi berantakan kerjaan gue juga, nggak terstruktur. Karena Gue udah jadi double job guys. Dinas mulu. kerjaan lu gak bisa di backup ya? Iya siapa yang make up aja misalnya. Gue udah request ke ARD cariin desainer lagi lah buat backup. Ini kan saya event terus nih selama seminggu. Tolerir deadline? Ada. Tetep aja anjing tolerir deadline. Harus tetap dikerjain. Iya, bukan tolerir deadline, tolerir kerjaan. Mau kerjaan apa enggak? Enggak ya, ya udah. Jadi motong ya, semakin banyak pilihan ya semakin itu ya. Kayaknya. Iya soalnya kalau semakin banyak pilihan juga semakin banyak yang dipertaruhkan Cok. Maksudnya pertaruhkan. Iya kalau misalkan lu semakin banyak pilihan yang dipertaruhkan banyak, tapi semakin dikit semakin besar juga lu ngebetnya, Iya sih. taruhannya. Value ya, makin dikit pilihannya value-nya makin tinggi. Iya. Ih, kalau kata gue sebenarnya semua pilihan itu pasti banyak ya. Kenapa ada yang tadi gue bilang makin dikit pilihan value makin tinggi itu sebenarnya bukan dikit pilihannya, sebenarnya udah banyak. Cuma dipangkasnya sama kita. Yang udah pasti kita nggak pilih ya udah buang, nggak dijadiin opsi. Tapi sedangkan pilihan-pilihan yang Kan pilihan kan itu udah menjadi pilihan karena kita pilih. Kita emang menghadirkan dia sebagai pilihan. iya sebenarnya banyak awalnya tuh. Ya yang lainnya sebetulnya bukan pilihan anjing. Kalau misalkan Pilihan juga, cuma kita udah milih buat mangkas aja. Udah milih buat ngebuang apa yang kita pilih itu udah pasti. karena nggak worth it buat itu dijadikan sebagai pilihan. Iya. Iya sih. Tapi kalau misalkan enggak deh, sama aja. Apa ya? Enggak. Ya, kalau misalkan pilihan itu juga makin banyak, tapi pilihannya juga beda-beda sih anjing, nggak selevel gitu. Iya nilainya beda. Iya. Nggak seleting semua anjing. Ya kan gimana ya? Pilihan itu kita pilih kan berdasarkan kebutuhan, berdasarkan iya kebutuhan. Lu Peluang misalkan, nggak sih? lu misalkan bisa, Kebutuhan. hah? Peluang. Nggak bisa kebutuhan lah. Mau pilihan lu misal 100 banding 50 misalkan. Tergantung lu butuhnya apa nih? Misalkan lu habis kecelakaan, patah tulang, lu dapat pilihan operasi gratis, lu dapat hadiah operasi gratis apa hadiah ke Mekah. Gak mungkin lu pilih hadiah ke Mekah buat apa anjir? Walaupun itu sebuah apa ya? Pilihan yang bisa lu pilih dua-duanya gitu. Yang pengennya lu pilih dua-duanya. Tapi kan di keadaan itu lu harusnya milih operasi gratis. Enggak, bukan ke Mekah dong anjing, jauh banget cok. Ya sengaja. Bukan, lu pakai BPJS tapi harus nunggu sebulan, atau lu pakai pribadi tapi Ya, harus iya beli itu gas. mah terlalu rumit anjing. Iya. Lebih common sense anjing daripada masa lu kecelakaan pilihan sama Mekah kan tolol Ya anjing. kan butuh jalan. Ya nggak peduli tapi jauh banget cok, secara logika nggak masuk anjing. Nah, masuk kan ke Mekah harus sehat, keadaan sehat. Dengan syarat sah haji. Iya, tapi jauh banget kemungkinan ada pilihan Mekah itu anjing. Ya bisa aja. Kejauhan, nggak ada. Siapa tahu kan si yang mana sih yang nabrak. Pasti yang pilih kan antara lu rumah sakit atau orang yang bertanggung jawab. Orang yang bertanggung jawab nggak mungkin anjing ngasih bekal tol. Sekaya-kayanya orang Tahu gitu kan Nggak orang mungkin. travel gitu. nggak mungkin
Ngapain anjing? Dia travel haji dia. Ngapain nggak masuk tol? Logikanya nggak masuk anjing. Jual lagi buat bayar operasi. Kok jual lagi? Udah kalau dikasih tiket umroh tanpa antri lagi. Buset itu Nah, harga tiket berapa? umroh kan tetap ada data anjing yang dimasukin. Lah kalau kita punya tiket umroh mah kita regis dulu. Tergantung siapa megang tiket kan bebas. Regis ke travel baru data-data. Kalau dari tiket udah nggak data mah berarti itu bukan tiket dong. Emang udah dibayarin anjir. Nih pilihan tuh menentukan kebutuhan ya. Tergantung kebutuhan dari mana dulu. Sebenarnya kayak gua dapat Mayora juga tergantung kebutuhan ya. Cuma udah butuh. Di Mayora langitnya masih jauh. Kenapa? Di Mayora langitnya masih jauh, sedangkan di Pelangi langitnya segitu. Makanya Iya sih. Untung ruginya udah lo hitung. apa? Kalau lo nolak, kalau lo nerima, kalau lo keluar, kalau lo enggak. Udah. Kosnya lo gede mana? Oh dari spesial pendapatan. Oh belum, gua belum tahu gaji Mayora. Interview aja belum. Apalagi wawancara. Itu kalau di Mayora emang nggak ada. Enggak ada. Kayak pada jauh deh ke Mayora. Mayora tuh nggak terkenal anjing, lebih terkenal produknya daripada perusahaannya. Gimana ceritanya anjing? Lah iya. Ya kalau nggak ada perusahaannya nggak ada Mayoranya, tolong. Enggak maksudnya orang-orang pada nggak tahu kalau Mayora itu perusahaan yang bikin Makanan. iya bikin KitKat, bikin apa coklat dari Mayora, gue lupa nggak. Nah, gua nggak konsumsi lagi. Ya nggak mungkin lah, anjing, pasti orang tahu. Enggak. Nggak mungkin anjing. Mungkin gimana? Masa orang tahu Big Bubble tapi nggak tahu Perfetti anjing? Lah gua nggak tahu ini bukan udah Perfetti. Big Bubble Perfetti toh. Bukan Mentos doang. Hah? Bukan Mentos doang. Banyak apa label Perfetti? Emang iya. Iya. Oh alah. Tahu gua. Kalau Apple Lip juga sama. Perfetti. Lu mah nggak ngerasain permen gue ya? SMP gue nggak pernah ngasih. Kalau Yupi deh mah Yupi merek sendiri. Enggak ding. Yupi Garuda Food kayak. Garuda. Kayaknya. Gue pernah lihat bukan Garuda, orang tua. Gue pernah lihat logo orang tua di Yupi soalnya. Lagi kerja sama kali. Enggak bu, anjing kerja sama dari ke grup anjing aneh. Dari grup ke grup oke nggak apa-apa. Dari Garuda ke Mayora misalkan. Ya kan mencoba anjing. Jadi ya itu pengkhianat itu namanya anjing. Bukan kerja sama. Lu udah punya grup gua nggak punya grup orang. Ya apa? Direkturnya besok dipecat anjing. Itu sih, setelah gue pikir itu logika berpikirnya gimana ya? Gila kali. Tiba-tiba nyebrang pulau anjing. Kasian direktur aja pengkhianat ya. Gue SMP pernah ngasih permen nggak sih di kelas? Enggak ya? Enggak. Apa ya? Jarang permen. Kelas 7, kelas 8 gue ngasih. Ingat gue. Ceneng nggak sering. Permen. Cuma pick up line anjing. Nyogok dia itu cok. Dia nyogok gua anjing. Flirting itu anjing. Dipikir-pikir dia nyogok gua anjing. Iya. Harganya ini seharga permen. Ya kalau dihitung 2 bulan mah
spek sehari misalkan. Emang setiap hari dia ngasih? Enggak kan? Tiap hari pasti nyetok permen ya. Iya tapi kan nggak sepak. Iya kan tapi kan yang dibagi lu nggak sepak anjing. Iya sih. Ada konsumsi dia pribadi, nggak Iya, mungkin tapi- dia beli 2 pak, satu buat dia, satu buat lo. Per pak satu hari pasti keluar sepak 2 pak mah. Atau bapaknya juga. Ini anjing yang bawa mulu dari kantornya. Curang. Nih jatuhnya nggak beli dia doang anjing. Kebiasaan. Iya maaf. Selain kebutuhan yang ngangkut dari pilihan itu apa ya? Selain kebutuhan. Syarat buat memilih pilihan itu. Yang kita taruhin. Peluang. Peluang. Kesempatan pertama, kesempatan itu datang nggak ada lagi. Masuk ke peluang. Lebih ke ya apa yang lu bisa dapetin aja. Apa yang lu bisa dapetin aja. Iya. Lu bisa punya pilihan itu kan karena peluang juga. Ada kesempatan. Ya, karena lu takut nggak ada pilihan itu lagi. Iya. Iseng banget kayak gini. Gua penggal anjing. Jangan dong. Iya karena sebenarnya bukan takut sih. Kalau gimana kita udah didoktrin sih Untuk buat kayak contoh tabur tuai. Sebenarnya gua nggak setuju sih. coba itu bukan doktrin anjing. Hukum alam nih, toh. Enggak doktrin itu bisa masuk ke kepala kita kan karena banyak orang-orang yang sugesti itu. Kalau di Islam tuh apa? Masih sebab akibat apa sih? Di Islam maksudnya bahasa Arab kan Bukan, mbak, istilah Islam kalau tabur tuai kan itu Kristen anjing. apa? Insan nomen corporation. Apa anjir? Di dalam tubuh yang terdapat jiwa yang sehat. Nggak nyambung anjing tapi lucu ya tuh. Itu bahasa Arab kan sih? Bukan anjing. Bukan. Itu istilah cok. Kok bahasa Inggris apa ya? Nggak ada, itu bahasa Latin anjing. Latin gak bisa diinggrisin dari. Ya terus Inggrisin dari ini aja, dari translate-nya. iya, dari arti itu susah translate ke Inggris. Istilah, gue tuh tau istilah itu tuh dari olahraga nih. Ya emang, Guru penjas gue ngomong itu. ya emang dari SD udah diajarin. Iya. Ini tadi balik lagi tadi yang soal hukum tabur tuai. Itu kan karena banyaknya orang-orang yang suges, banyaknya orang-orang yang ngomong itu di depan kita, jadi kita dengar dan kita nalar. Ya itu Sebenarnya jadi- bukan di dokter kita yang kasih tahu cok. Buat memilih itu kan balik lagi ke kita. Tapi kan kalau misalnya ngasih tahu itu kan berarti artinya udah pasti bener buat kita. Kalau konteksnya Ini buat announcement nasihat, doang aja kalau pemberitahuan doang. sekedar ngasih tahu aja gitu. Iya. Berarti bukan orang tua nih yang ngasih. Bukan maksudnya bukan harus orang tua nih yang ngasih. Enggak. Siapa aja. Iya. Gua tau akibat hukum tabur tuai juga bukan dari orang tua anjing. Karena gue cari tahu sendiri. Pengalaman. Gue gak sebandel itu cok. Lah emang hukum tabur tuai harus lu ngalamin ke lapangan kan enggak. Sebetulnya lu ngeliat orang kisah gitu kan dari cerita atau lu ngeliat sendiri. Kebanyakan sih dari temen gue. Gue ngeliat sendiri dan dia cerita ke gue. Bisa cerita kayak gitu mah anjing. Langsung aja. Dia nganggapnya gue nggak tahu, padahal gue tahu. Iya dulu stop tuh. Itu udah tahu stop mending lu Orang- intinya. Orang gue tau dari lawannya juga. Pernah enggak lu? Kadang gue ada di momen-momen kayak gitu anjing. Misalkan lu lagi berantem sama Rapli, lu cerita ke gue, Rapli cerita ke gue. Dulu gue sering di momen-momen kayak gitu.
gue tetap aja nih, tetap terima, nggak kayak nggak gue dia mah nggak kayak gitu, maksudnya tuh gini, enggak, gue tetap oh ya gimana, oh menurut lu gitu ya. Tapi kesana juga oh ya menurut lu gitu. Yo. Double agent aja, double agent. Bukan dua anjing. Double agent lah, kita kesini dari agent ini kesini jadi agent yang ono. Bukan dua. Jual lo nggak cari muka no. Double agent aja kita. Tuh kadang gitu sih, kadang orang kalau misalkan lagi berantem ya, misalkan lu berantem sama Rapli, ketika misalkan gua berteman sama Rapli, orang-orang yang berteman sama lu musuh gue. Ketika gua berteman sama lu, teman-teman yang Rapli musuh gue. Itu anjing banyak kan? Iya sih. Ya kan karena orang nggak tahu terus storynya. Iya, karena dia dengarnya dari satu pihak doang. Iya. Gua kemarin tuh sampai di notice gini sama si Hal, lu tuh setiap cerita tentang mantan lu kenapa sih lu nggak pernah walaupun secara yang gue jelasin itu tetap dia yang salah, tapi lu tuh menceritakannya seakan-akan bukan dia yang salah, ada kesalahan lu juga. Gue sempet di notice gitu misalnya, terus gue mikir kayak ya dia ngejelekin gue kan bukan berarti gue harus ngejelekin dia juga. Walaupun misalkan kayak Naura cerita ke orang-orang gue gini terus segala macam, kamu kan berarti gue harus ngebales kan. Iya. Tapi pembelaan itu kalau misalkan nggak lu wujudin juga jatuhnya tergantung lawan bicara Naura juga sih. Naura kasih taunya ke siapa dulu. Ini pengennya ke si Eva lah, yang Eva kaitannya sama lu apa? temen doang, temen SMP. Nah, si itu masih kecil, masih aman. Gue mikir gitu kalau misalkan apa namanya, kayak gue sempet digituin sama si Al, terus gue mikir iya juga. Nah gue mikirnya ya dia orang, gue mikir ya buat apa juga gitu gue pembelaan gitu, ya gak sih? Ada lah fungsinya pembelaan. Tapi makanya gue bilang tergantung kondisi. Si Naura ini ngasih tahu siapa dulu. Iya. Gue cerita ke si Hal aja yang jauh banget dari Naura aja, gue tetap bilang gue yang salah. Nah gue nggak pengennya ada stigma ketika lu putus lu ngejelek-jelekin mantan lu. Gue nggak mau ada stigma itu di gue. Iya sih. Lebih baik nunggu ada orang yang beneran mau tahu daripada lu mulai cerita duluan. Iya. Kebanyakan orang kan gitu. Kayak si Kipli deket sama Manda. Kenapa? Kayak gitu anjing, gue mau mantan gue gini-gini gitu anjing. Dia jelekin. Iya. Padahal lu belum dengar dari mandanya. Enggak, si Kipli yang ngejelek-jelekin mantannya Ya, ke Manda. Lu udah denger statement dari mandanya. Kalau Tentang Kipli, sebalikannya maksudnya. oh, pas dia PDKT sih dia gitu, tapi gue Manda sih cuma ngerespon baik doang. Udah cerita yang di tempat lesehan anjing, dari pojok gue di sini, gue lagi presentasi, kata gue enak ngomong baik, bangsat kan suaranya bocor. Kan satu sisi gue juga penasaran ya, gue copotnya satu, gue tutupin pakai rambut. Anjing. Tapi di satu sisi gue tetap presentasi. Gue tetap ngomong apa yang ada. Tapi penasaran. Dia bocornya nggak hitung sebulan aja. Nggak kehitung sebulan. Iya. Gue kesama nih. Bisa gue sebulan lebih dikit, Cok. Ya, kedepannya sebulan lagi. Nggak bisa. Itu kalau value dikit itu harus dihitung detail. Kecuali setahun lebih 3 hari bisa dihitung setahun. Kalau sebulan lebih 4 hari tetap harus dihitung. Soalnya jatuhnya udah bukan 30 hari.
Sebulan itu konteksnya 30 hari. Cuma kalau setahun bisa aja setahun itu ada 300 Kuantitasnya lebih besar. hari ya. Iya. Ini gue sempat di itu, gue baru mikir juga, iya juga. Salah gak menurut gue begitu? Gimana? Yang tadi gue bilang Enggak ngejelekin mantan. Enggak salah. Tapi ada resiko. Adalah menutup kemungkinan gue deket sama dia. Enggak juga. Karena tahu gue brengsek. Resikonya itu mungkin ketika lu ketemu sama orang yang diceritain sama si Salmanya. Iya, misalkan Salma kenal sama temen lu, terus Syahla kok sama? Oh Syahla. Syahla. Kenapa Syahla? Yang tadi gue yang Syahla ngasih tahu gue. Kok tadi tiba-tiba sama sih? Lah konteksnya ke Salma kan? Ke Syahla anjing. Syahla yang bilang yang mana sih? Syahla tuh yang teman yang Cipa. Iya bilang yang mana? Teman sekelas gue. Syahla tuh yang apa namanya kan gue cerita tentang Naurah juga, gue cerita juga tentang si Salma. Nah dia bikin kesimpulan kalau apa namanya lo kenapa sih? Iseng banget. Lu kenapa sih kalau misalkan lu nyeritain mantan lu tuh nggak ada kejelekan sama sekali? Ada kejelekannya tapi tetap gue tipe kayak tapi ada caranya gue juga sih karena gue gitu atau apa namanya gue nyeritain perilaku dia tapi ya gue tetap ngasih pembelaan kayak ya wajar sih karena kan gue juga misalkan gitu, wajar sih karena kan gue juga mungkin gak ada waktu misalkan gitu, tetap ada escape-nya. Nggak full jelek banget Ya nah dari situ menurut lu salah apa enggak gue begitu. Kamu kata lu tadi ada kemungkinan ketemu sama orang yang ceritain antara Naurah sama Salma itu. Kan dua orang itu cerita ke temen lu yang bukan temen lu, yang lu kenal bahkan. Terus lu ketemu nih di jalan atau di mana sama orang yang udah dapat cerita dari mereka berdua ini. Nah di situ konteksnya misalkan lu lagi ngedate sama cewek, terus tiba-tiba mereka nyamperin. Iya. Misalnya dalam satu momen dalam satu keluarga enggak juga ini, dalam satu circle. Misalkan yang lagi dating ini juga kenalan dari salah satu si circle mereka. Iya, cowok yang dapat cerita dari mereka berdua ini. Nah, bisa aja tuh jadi lu gagal PDKT. Yang padahal terus story-nya enggak begitu. Selalu dengan lu yang baru PDKT nih konteksnya ya. Terus si cewek PDKT lu dengan cerita dari yang dapat cerita ini. Jelas percayaan yang udah dapat cerita ini lah. Lebih percaya ke situ si cewek yang lu lagi PDKT-in. Karena? Ya karena lu baru PDKT bro konteksnya. Yang di mana fase lu PDKT ini fase si cewek buat masih waspada juga. Nggak ngasih kepercayaan sama sekali. Yes. Ada kemungkinan buat jadi penutup buat jadi PDKT ya? Iya, nggak PDKT doang bahkan suami istri mungkin nikah. Berteman dulu anjing jauh banget sih, ngekere jauh banget ya. Sumpah gue. Alah, ambil sisi terburuk cok. Iya tapi kejauhan nariknya. Busur panahnya nggak akan sejauh itu cok. Takut kejadian ya? Iya. Tiba-tiba jilat lu sendiri, males gue anjing. Keren nyebelin aja orang-orang yang kayak kalau gue tuh mikirnya gini, kenapa gue begitu tuh biar tetap ada poin plusnya gitu. Buat apa nyetain poin plus ke orang-orang tentang mantan?
Seenggaknya tuh gue pakai dua sudut pandang. Maksudnya tujuan Sudut pandang gue dan sudut pandang orang yang menilai. yang mendengar juga yang. Iya. Nah, fungsinya lu ngamainin sudut pandang ini buat apa? Karena gue nggak mau ngebela diri gue sendiri kayak emang. Apa lu takut judgement dari orang yang dengar? Kalau gue tuh mikirnya takutnya jadi narsistik anjing, jadi apa? NPD, narcissistic personality disorder. Gue tuh takutnya itu malah disangkanya. Iya betul, takut judgement kan? Iya. Kayak gue bilang gue nggak mau. Gak apa-apa. Kalau lu udah mikir takut judgement berarti lu udah mikir 2 langkah. Karena gue mikirnya kayak kalau misalkan gue ceritain dari sisi buruk ke Doma kayak, tapi guanya nggak ngasih dari sisi guanya, kayak lu pengen bener banget sih. Validasi lu sekuat apa sih? Iya, gue tuh takutnya gitu. Gak apa-apa. Karena itu cewek tuh bangsa cowok, core memorinya anjing. Nah kalau ini problemnya sebenarnya salah lu cerita ke cewek anjing. Ya kan tujuannya kan karena dia nanya, terus gue lagi mau PDKT. Oh gue PDKT. Ya nggak mungkin orang random dong, kayak teman gue kayak ke Charlie, gue cerita tiba-tiba anjing, ngapain gue cerita ke Charlie, jauh banget. Goblok. Enggak, siapa tahu ke teman biasa aja gitu. Temen yang lu kenal tapi gak deket-deket banget, tapi sering ketemu kita di kampus. Gue biasanya kalau nggak terlalu dekat gue bilang ya salah gue lah, kenapa emang ya mas gue bahasnya gue kan gitu doang, malas gue bahasnya itu doang. Tapi kalau lebih aman lagi, mending gak usah cerita. Lu jadi nggak perlu ngebuktiin poin jelek cewek-cewek semuanya. Itu udah paling bener, gak usah cerita. Kalau usah dibahas maset gitu ya. Iya, judgementnya itu nggak bakal keluar. Kalau misalnya mau cerita paling judge mereka apa sih? Kayak paling juga ada yang dirahasiain nih, kayak gitu doang. Ada yang ditutupin. Iya, nggak lebih anjir. Iya sih, karena gue mikirnya tuh kayak kalau misalkan lu tuh kayak ibaratnya kan kayak lu tuh mengagung-agungkan diri lu anjing. Emang. Iya kan? Nah, yang gue takutin itu takutnya orang kayak mikirnya, ih, ya orang pengen banget dilihat perfect apa ya gitu. Makanya paling aman tuh udah nggak usah cerita. Ya gue cerita juga nggak sembarang orang anjing. Ya kecuali lu bisa nebak responnya, baru nggak apa cerita. Cuma kalau masih gambling, mending nggak usah. Ya karena lu cerita juga masih takut judgement soalnya, berdasarkan judgement. Kecuali cerita berdasarkan emang pengen mencurahkan doang, lu nggak mikirin judgement apapun. Nah baru dah lu cerita bebas, mau kayak apa juga. Oke gitu biasanya gue cerita ke cowok sih anjing. Lu masih berpatok judgement ya, Kalau mending lu cerita. Kalau cewek ada kemungkinan judgement, tapi gue cowok mah bodo amat anjing. Iya sih, nggak ada pengaruhnya. Iya. Soalnya tapi ada aja cowok yang ember mah. Iya. Kalau cowok yang ember tetap aja serem anjing. Iya. Banyak faktor yang Iya sih. perlu diwaspadai. Iya. Kayak teman sekelas gue kan, gue pernah jadi belum sih si Syahla dideketin sama teman sekelas. Sekelas maksudnya Teman sekelas gue, dideketin salahnya. Syahlanya dideketin sama teman sekelas gue. Iya, kenapa? Kenapa? Yang tukang ngewe. Heeh. Nah itu kan gue bilang ke Syahla, kalau sama dia jangan, gue bilang gitu. Gue langsung bilang jangan, gue bilang gitu, nggak mau gue langsung gue larang. Atau ngintut anjing, ada kondom di dompet buat apa bangsat? Kalau bukan Jimat ya. bukan ngewe, kalau lagi ada momen. Jimat itu. Jimat apa anjing? Masalahnya tuh bukan yang diumpetin loh, dibuka yang lu taruh duit anjing. Buat apa lagi cowok? Sekarang sering banget sih itu tuh. Iya. Mungkin ada 4 kali. Nggak tahu dah gua. Kan lu pasti bayar kan pasti. Nah gitu kan kelihatan anjing. Bungkus kondom kan
Nyentrik, warna nyentrik. Iya. Gak mungkin lu bilang apa itu? Apel bolas apa coba? Duit kelipat. Nggak Beda warnanya. mungkin. Sebiru-birunya Durex, nggak biru gocap kok anjing. Iya. Ya udah enggak. Emang alasan apa? Enggak, gue bilang gitu. Enggak. Ngasih alasan bro, kebiasaan anjing nasihatin teh. Setelah dulu Pak gue bisa afternya pas udah dia udah nurut apa namanya gue baru jelasin kalau belum gue nanya ke dia apa yang pengen lo gini gue dengar dari dia dulu nih gue kasih fakta dan nah lu mau gak tuh iya karena dia baik gini nah nih gue kasih fakta nih dan nah Terbukti tapi faktanya. terbukti. Biasanya kalau orang yang udah cinta monyet mau dibuktiin bukti apapun susah buat bikin percaya. Apalagi cinta karena fisik. Si salahnya sih untungnya masih model-model gue Berarti nggak cinta amat tuh. Belum naksir amat. kayaknya. Soalnya kan di kelas tuh kan gua sama Cipa juga emang kalau Cipa bilangnya lu boleh tapi ada resiko nanti kalau misalkan lu putus canggung. Oh. Resiko itu. Terus kalau gua enggak udah enggak dia ya enggak. Depan mereka tiga ya. Enggak. Ya kan ngasih tau gua pas lagi bertiga lagi ngumpul. Enggak. Ngapa sih Riri? Enggak. Yaudah ya enggak. Pas setelahnya baru cerita. Aku milikmu. Gue ngerti kenapa gue jadi malah interest ke Pika, malah jadi ke orang lama. Karena itu gue udah bingung mau nyari kayak gimana lagi. Nyari yang pasti-pasti aja. Enggak, gue ngeriset. Enggak, ini apa namanya? Kalau lo sama dia nggak nol banget. Enggak, gue ngeriset ini aja, ngeriset pengalaman aja. Ya pengalaman kan berarti kan ada story. Maksudnya? Ya kalau misalkan lu ngeriset kan pasti ada bahan buat risetnya dong. Bahan riset kan itu berarti kan pas hubungan sebelumnya sama dia. Riset yang lo maksud apa nih? Gue bahasa Inggris. Iya, Iya, gue bahasa Inggris. Oh bukan mencari. Oh, salah gue. Apa anjing dari konteks cowok? Gue mikirnya antara iya dan tidak, lu balik dan enggak, coba gue mikirnya itu. Risetnya bukan riset nyari sesuatu cowok. Oh. Riset pabrik anjing. Sorry. Itu gara-garanya ngeriset. Enak nih ngobrol lagi di seru aja. Merapli aduh dia itu pasti. Iya juga ya, pasti gitu. Anjing. Gak ada pembelaan anjing. Tahu. Iya sih. Tapi kalau ada kemungkinan buat balik, mau lu? Enggak juga. Gue pengen dapat itunya aja, feel kayak dulunya aja. Gue nggak mau sama dia lagi. Ya udah HTS aja. Ya emang sampai sekarang kan. Ya udah nggak apa-apa. Nggak mau gue kalau misalnya disuruh balikan juga. Yang penting pas ada momen selalu bisa. Enggak juga sih. Gue nggak mau juga kayak gitu. Tapi gimana ya, kalau gue tuh mikirnya gini, karena dulu gue pacaran sama si Pika, gue belum jadi yang sekarang, gue pengen si Pika ngerasain sama gue yang sekarang. Gue mikirnya gitu. Kemarin nonton siapa yang bayar? Gue. Semua? Iya. Dia ngeluarin apa? Nggak mau apa-apa. Kemarin buat beli jajan pas pulang. Buat dia sendiri juga. Iya anjing. Gue suruh bawa, udah dibawa anjing. Enggak sih, gue alasannya bawa aja buat teman lu di kosan. Gue makan apa ya, makan lupa. Makan
makan. Sejenis apa? Ini CFC. Oh, Lupa mereknya. Dapat kaos banyak, sekupok. Bawa aja buat teman lu. berarti Ini teman temen mie. nggak tahu lah pokoknya. Enggak pakai nasi cok. Nasi bener doang makannya. Oh, Rantauan dia dari Solo. Iya, ngerantau masih dekat sama mie, cowok. Enggak malah, jangan kan makan mie ini. Dia jarang makan mie. Susah. Orang susah ya. Wah, terus semana anjing? Lebih parah dari itu. Bayangin aja diri anjing. Itu. Oh, kacau juga ini. Udah kayak gitu, punya adik kayak gitu. Adik. Si Pikanya. Mm-mm. Teman kosannya. Iya teman kosannya yang parah mah. Oh, Makanya gue selalu alasan kalau misalkan apa gue mau kira dibawa. Cipikanya. Enggak, makanya gue selalu alasan kalau Kenapa tiba-tiba ada orang ketiga? yang gue cerita soal saus, soal jajan yang tadi, jajan. Oh, gue kira itu buat Cipikanya. Enggak, gue bilangnya bukan buat speakernya, malah gue bawa aja buat temen lu di kosan. Gue bilang gitu, bawa ke kosan maksudnya. Oh. Buat temen dia. Oh. Nah teman dia ini emang ini makannya masih susah buat makannya. Sehari sekali makannya belum tentu. Sampai kuliah aja. Kan beasiswa, IPB bro. Oh, beasiswa full 100%. 100%. Pinter emang. Harga yang harus dibayar. Gak makan ini. Aduh biasa kali. Nggak boleh gitu tolol. Lah iya bener. Buktinya kuat sampai sekarang. Nggak ngeluh tuh dia. Atau nggak ada tempat ngeluh. Ya enggak, emang udah habit ya cok. Badannya udah nerima anjing. Bisa jadi. Kayak gue yang biasa makan 3 hari sekali, tiba-tiba makan sehari sekali, gue anjing sulit cok. Iya karena sering kan. Iya. Tiba-tiba makan sehari sekali. Iya karena lu udah keseringan makan 3 kali sehari. Iya. Udah kebiasaan. Kenapa kalau rokok enggak ya gue? Kalau rokok enggak ya? Kan dari kecil. Oh, Kurang iya. lama durasinya. Secara buat di compare jauh ya? Iya. Kalau bandingin sama makan mah ya jelas lah ini. Primer dia sama sekunder anjing. Bagi lu ya. Tersier bahkan bagi gue anjing. Iya, kalau bagi gue rokok udah primer ya. Bahkan gak masuk ke tiga-tiganya gue rokok anjing. Karena respect aja rokok. Bisa. Tapi ada aja nih orang tua yang boleh nak rokok buat respect kan. Temen gue juga gitu, dia boleh ngerokok karena supaya ngerespek teman. Respect aja. Karena tahu. Orang tuanya kayak gitu dulu gak punya teman, makanya gak ada respect. Bisa jadi. Dia gak mau anak begitu. Iya. Orang tua kan pengen yang terbaik buat anak. Tapi biasanya orang-orang kayak gitu nggak tahu tuh sampai akhir hayat, cok. Nggak bakal sadar sampai akhir hayat kalau udah tajur begitu ya. Tapi udah tua ya. Nggak bakal sadar itu, yakin gua. Sampai tua pun. Biasanya orang itu justru orang tuanya berpengalaman. Dia tahu. Atau mungkin pelaku. Ya mungkin. Dia mengikuti pedoman seperti itu dan hasilnya ada. Betul. Jadi juga mau mewariskan ke anaknya. Iya sih. Si Pika itu ngekos bukan sendiri sekamar. Sama berdua. Berapa? Apa bayaran Per bulan? gratis? Karena selama 1 semester. Oh, seasra. Selama 2 semester. Air, makan, listrik, Gratis semuanya. Makan mah nggak makan bayar. Kalau air listrik udah termasuk. wifi? Wifi termasuk. Makan doang nggak? Minimal IPK berapa? Nggak ada minimal IPK. Terus pokoknya selama setahun itu udah emang Enggak, beasiswanya anjing. oh nggak tahu gua beasiswanya. Gua kira syarat buat asal anjing. Masa lo kan penting semester 2 semester yang penting semester 2 semester awal. Ibaratnya ya itu buat lu sekarang tuh pengenalan Adaptasi ya. Iya. Tapi malah jadi ngurung nggak sih kalau kayak gitu? Malah jadi ngurung anjing.
Yang jam-jam pulang dibatasin. Jadi orang-orang rada beresiko kalau keluar nih. Iya, gua pernah dapat jokes orang tuh gini. Di PB itu bahkan jam 8 malam jam 9 udah sepi. Iya. Karena asrama itu jam 8 nih. Iya. Tapi kalau mahasiswa Gua pernah si Renmin kok nggak salah, Renmin yang ngomong di salah satu podcast gue pernah dengar. dia kuliah di BB. Enggak, dia di Pakuan. Kalau nggak salah ya di Pakuan. Menang juara stand up pas di Jakarta. Menang apa? Juara stand up. Pak Jokowi kan dulu pernah bikin lomba stand up, dia juara 1 atau juara 2 Sebagai mahasiswa. enggak, sebagai orang random aja. Terus duit hasilnya 25 juta atau 30 juta sampai gue tapi 25-30 juta itu buat dia kuliah di Pakuan. Oh salah di Pakuan. Mukanya kocak habisnya. Hah? Mukanya kocak. Kayak beneran tolol gitu nih. Ya lucu gitu kan. Suka gue. Itu Soleh Solihun gak? Nggak tahu ya. Stand up juga. Dia wartawan, tapi stand up juga. Oh, tadi wartawan. Gue tuh seneng sama orang-orang yang punya pendirian teguh tapi yakin gitu loh sama pendiriannya. Ridwan kan kurang teguh apa aja pendiriannya itu. Iya sih. Dia nggak mau dibayar berapa sih? Aduh berapa? Soal bayaran tuh gue lupa. Dia pernah kabar nih. Oh kalau enggak, dibayar partai dia nggak mau walaupun segede apapun. Iya. Terus walaupun dia nggak bonding ke teman-teman circle lain, tapi tetap makmur aja nih. Ada aja tuh pendiriannya bagus. Iya. Dia nongkrong enggak open mic paling ke stand up Bogor doang, enggak nge-reach ke Jakarta. Padahal Jakarta tuh luas banget men. Loh tinggi. Iya. Jakarta itu kan ibaratnya kayak anjing ini lautan yang paling gede cuy di Indo ini. Dunia bisnis. Iya. IKN kan kita belum tentu ya. Panjang ya. Iya. Sampai kita 50 70 tahun ya, maksimal manusia umur sekarang 70 lah. Sampai kita umur 70 tahun juga belum tentu IKN udah hidup anjing. Bisa aja udah hidup tapi pusat bisnis masih di Jakarta bisa aja. Iya. Kayak iya. ini aja Malaysia. Masih berproses. Yang Pindah Kamboja. Thailand ya pindah. Thailand. Yang pindah ibu kota ya. Pindah ibu Ini kota kayak Thailand. Thailand aja. Walaupun ibu kota pindah, pusat bisnis tetap masih di Bangkok kok. Bahkan acara-acara event besar yang masih di Bangkok. Iya. Dan ibu kotanya juga masih sepi anjing. Mungkin itu tujuannya biar enggak Ibu bicara kota- wartawan. Kayak gitu dong. Ibu kotanya masih sepi, Cok. Udah berapa puluh tahun ibu kotanya masih sepi anjing. Bayangin, cuy. Secara nggak langsung ya kita anggaplah IKN nanti kayak gitu lah, anggaplah. Tapi tergantung dulu tujuan ibu kota buat apa dulu nih. Kalau Mau dijadiin pusat bisnis juga atau mau misahin bahkan. Jadi wajar aja kalau bakal sepi. Kalau yang gue lihat tuh pas IKN tuh dia tuh mau memisahkan antara pemerintahan dan hiburan. Yang gue tahu ya. Hiburan, pemerintahan, dan satu lagi tuh apa gitu. Ya berarti wajarnya bakal sepi kalau IKN. Jadi mungkin bakal ditolak bisnis mungkin. Saking tujuan, kalau misalnya fokus tujuan. Kalimantan tuh ladang-ladang yang tersembunyi, Cok. Emang. Tiba-tiba ada sawit di sini. Gitu anjing, banyak cuy kayak gitu. Ada apa? Tiba-tiba ada sawit di tengah-tengah hutan. Banyak anjing kayak gitu tuh, lahan-lahan tanah-tanah yang tiba-tiba ada galian Minyak bumi yang ngocor ada anjing. Iya. Yang viral kemarin tuh. Iya. Makanya kan apa namanya, IKN tuh masih lama banget ya karena Ngincar itu dulu ya. iya. Mereka pindah, ya tapi rahasia gue ketahuan. Kalau gua nolak ketahuan banget kalau di sana ada barang gua. Kalau gua yain, barang gua hilang. Aset gua hilang. Kan anjing gitu.
Tapi takut juga ya kalau misalkan IKN itu nggak berjalan ya, serem juga tuh. Kalau berjalan dari sisi pemerintahan. Iya maksudnya itu cuman jadi pemerintahan tok ya. Oh, Serem gak sih? Soalnya statementnya gitu sih, apa nah, PNS yang nakal dipindahin ke sana, ancamannya gitu anjing. Statementnya tolol. emang iya apa? Iya. Oh, pernah dengar sih. Ada anjing, orang apa ya gue lupa. Dia ngomongnya gitu anjing. Buat apa namanya? PNS yang nakal, yang bandel dipindahin ke sana, bukan? Bandel nakal tinggal copot ya. Bukan dipindahin solusinya. Iya. Iya bener. Iya kan? Dicopot anjing. Kenapa dipindahin? Itu dia nggak tahu dia. Gue pernah dengar juga, pernah baca ternyata di Twitter tuh yang awalnya tuh orang-orang pemerintah yang pertama kali kesana tuh yang ramean, yang awalnya kan mau pada nyewa Pajero, lu tau kan itu? Tahu. Iya, yang awal mau pada Pajero. Nah, Siapa penjuara harian? iya, nah apa namanya? Gue pernah baca tuh banyak sekolah, kantor dan lain-lain itu dibikin WFH anjing. Pada saat mereka semua ini yang dari Jakarta mau pada kesana, Tujuannya? biar jalanan gak macet. Nah, Kalimantan ya macet apa sih anjing? Ya kan lebih baik menghindari, makanya disuruh WFH. Gue bilang lah kan yang bikin macet kalian, harusnya kalian yang menghormati tempat anjing, ngapa jadi tempat yang menghormati tamu. Nah, pemerintah bebas bro. Iya tapi kan ada hukum adat anjing kita. Apa itu hukum adat anjing? Ya mau gimana cuy, kita besar ada 3 aturan anjing, tertulis dan tidak tertulis, satu lagi hukum adat, hukum alam sama hukum adat. Gimana cowok, serem juga anjing kalau misalkan transit pakai kain kayak gitu ya. Gue gak bayangin kain gue gimana. Terus dibayangin sih. Nyalah ikannya juga. Impact ke dunia bisnis nihil anjing. Nih, gue nungguin Megatrust doang anjing. Berapa tahun lagi sih? Gak tahu. Secara hitung-hitungan setahu gue 2025 yang gue pernah baca ya. Tahun depan. Nah kapannya itu betul. Pindah kali ya. Ngekos di Sumatera. Aja gue mikir gitu kayak biar hilang gitu aja tiba-tiba Jakarta 70% orang mati. Gempa sih, misal tsunami yang takut mah gua. Efeknya kan ke samping-samping ya. Efeknya ke samping-samping. Ya, kalau gempa kan masih bisa diukur, terus sejauh-jauh ini berapa meter, berapa meter, berapa kilometer. Tsunami anjing. Lu tsunami tinggi ya nggak tinggi banget lah, misalkan 25 meter lah. Jalan itu tsunami seteng. After effect kan 2 kilo kali itu jalan anjing, tenggelam semua. After effect kan lumayan. Tapi blunder gede sih kalau Jakarta tsunami dengan infrastruktur kayak begitu. Iya sih pasti hancur semua cowok. Ada gempa dikit aja cuman berapa skala liter aja Magnitudo. iya retak anjing. Padahal kita kan ya kita langganan hampir kayak Jepang lah kita, walaupun gak se-ekstrim Jepang kita tuh gempa. Maksudnya kenapa gitu nggak Dibikin ya. Iya kan? Perusahaan swasta tuh mikir kayak gitu gak sih? Kalau negeri mah kita nggak usah mikir lah, pasti korupsi. Swasta lah. Apa contoh bangunannya anjir? Makanya gue bingung. Nggak maksudnya ada gue belum pernah dengar statement
perusahaan swasta tuh yang ngebangun bangunan yang proper gitu loh. Ya Apa? tangga darurat aja. Tapi ya sih kalau ke swasta ya, swasta mikirnya kayak gitu. Gua ngeliat dari PI misalkan. PI itu gedungnya tuh punya teknologi, di bawahnya ini dia nggak langsung tanah, tapi di beton dulu kalau PI. Makanya dia gempa kuat. Ya walaupun sebenarnya masih beresiko, yang harusnya tuh menahan gempa tuh ya pakai apa sebutannya ya? Yang dibikin bulat itu ya. Jadi yang Jepang harus pakai gituan. Cuma PI ini bisa, insinyurnya tuh dia nggak beton bawahnya dulu, nggak langsung tanah. Akhirnya meredam lah. Iya, jadi ketika pergeseran lempeng, pergeseran tanah, itu yang geser cuma tanah, betonnya enggak. Ya selagi tanahnya cuma ngegeser berapa senti, ya 50 senti juga masih aman. Ya enggak, 2 meter juga serem anjing. Tolol lah. 2 meter jadi gunung ya. Nah iya, lu lempeng geser 2 meter jadi gunung itu aja. Tiba-tiba muncul di bawah puing. PI setengah kan kiri kanannya, terpisah oleh gunung baru tuh. Ya pasti senti lah anjing. Lo mau pindah gunung, mau pindah mall kudu trekking dulu ya. Anjing. Harus mendaki. Nggak usah mendaki sih, pasti dijebol di bawah anjing. Lah serem kalau gunung berapi mah. Dibikin eskalator anjing. Kan ada tuh yang di Jawa Tengah apa ya? Apa? Yang Ada di eskalator. Bukan. Bukan yang gunungnya itu dibom. Lu pernah denger gak? Di Jawa Tengah apa ya? Dibom buat apa ya? Setahu gue tuh buat ngancurin beberapa tumpukan tanah biar apa namanya, supaya buat dibangun apa gitu. Gimana? Aku nggak pernah dengar tuh. Oh, kayak gue pernah baca gitu. Yang di Jawa Tengah. Kan ditentang juga tuh sama warga. Kebanyakan ke pemerintah kadang gitu sih, punya proker tapi penjelasan ke rakyatnya tuh jelek anjing. Apa yang di bawah statement itu ya? Iya, kayak misalkan zonasi secara program bagus. Bagus, meratakan seluruh sekolah. Iya. Tapi secara sistemasinya enggak terstruktur sih. Yang diharapkan dari yang gue baru tahu ya, yang diharapkan dari zonasi itu adalah terciptanya sekolah-sekolah baru minimal 1 di per kecamatan. Ada sekolah terbentuk 1. Karena ketahuan nih daerah ini nggak ada sekolah yang bisa diakses Ya, daerah. kayak di sini deh, di Cibinong anjing. Nepak. Jauh enggak SMA-nya. SMA-nya jauh banget, Cok. Semapur paling. SMK deh, SMK. Ya, SMK nggak ada. SMK-nya jauh banget. Ya sih. Tapi yang gue mikir tuh, kenapa ada zona sekolah? Kayak satu kawasan tuh sekolah semua, kayak Keradenan. Iya, yang diharapkan tuh jadi apa namanya, 1 kecamatan minimal 1 sekolah itu agar orang yang dari kecamatan itu sekolahnya di situ aja. Iya sih, tapi tetap makan korban sih. Iya pasti. Yang tentang itu yang gue tahu dari dosen gue, swasta yang nggak terlalu ke atas, masih swasta yang middle ke bawah, bingung nanti apa namanya dia tuh mau menetapkan gedungnya di mana, pembagian lahannya, ya kan manusia mah senambah-nambahnya juga ya kita masih bisa untung lah, senambah-nambahnya segini nggak mungkin dari segini langsung tiba-tiba segini ya ini pertumbuhan manusianya. Dan sedangkan sekolah sakit boy. segitu aja ini sekolah. Yang diharapkan dari zonasi itu sebenarnya awalnya itu, Cok. Gue pikir mau ini aja, mau apa namanya? Nah, kan kebanyakan kayak gue deh. Rumah di Bogor, sekolah Jakarta.
yang diharapkan tuh itu awalnya dari situ, nanti baru ke kantor-kantor. Jadi orang yang tinggal di Mampang kerjanya di Mampang, orang yang kerjanya di Ancol. Wah nggak bisa kayak gitu bro. Di Ancol. Kasihan perantauan di Karawang. Nah iya. Mereka tinggal di sini. Apa yang pindah pendudukan? Bisa pindah. Yang diharapkan tuh kayak gitu. Memang gitu kerja secara secara kertas tuh bagus, tapi penyampaiannya jelek. Sosialisasinya itu loh jelek. Dan statementnya tuh nggak ada garis, nggak ada benang merahnya. Pejabat ini ngomongnya ini, pejabat ini ngomongnya ono. Sekarang nggak nyambung ya? Iya, pro-nya pun beda nih, jauh banget cok. Kontranya juga ya udah jauh banget anjing. Atau tapi ya juga orang-orang Indo juga emang trust issue sih sama pemerintahan Indo. Siapa yang percaya cok? Iya, jadi kata gua bodoh amat lah. Mau pemerintahan ngomong apa juga nggak perlu klarifikasi, bahkan nggak perlu, udah tahu. Iya memang. Ya ibaratnya kayak ya rahasia umum lah. Nah, itu yang gue pernah dengar tuh itu pas zaman Ahok kan. Kenapa? Jakarta tuh lumayan bagus cok. Gue dengar dari beberapa orang tua teman gue, zaman Ahok tuh PNS-nya tuh takut anjing buat bandel. Kenapa? Iya karena dari Ahoknya itu emang, misalkan dari Ahok, dari gubernur, dia mau turun ke lapangan, ke kecamatan tuh dia mau turun anjing. Yang harusnya itu tuh bisa diwakili nama asistennya atau apa, enggak, ini gubernur yang turun anjing. Dari Ahok tuh itu yang gue pernah dengar, dan dari beberapa orang tua teman gue yang PNS tuh emang iya, yang memang Ya, zaman Ahok tuh. Iya, zaman Ahok PNS yang ya orang tua yang biasanya nakal itu pas zaman Ahok nggak berani ya. Takut. Iyalah Ahok anjing gila, lu warga jadi omelin depan wartawan lo. Terus lagi warga salah mah. Depan wartawan lo, gila. Kan biasanya kan nggak kayak gitu. Tetap ya gimana ini ya nanti kita Lo kata ngeledek banget ya? ya Yang DKTS. apa tuh? Yang nggak tahu katanya saya. Aduh, gorong-gorong. Orang tuh gitu coba berharap tuh kayak orang tuh nggak berharap kayak DPR ngejanjiin ngebangun jembatan, anjing nggak ada hubungannya itu. Tugasnya DPR ngebangun jembatan, nggak ada anjing. Tapi dijanjiin iya nanti kalau saya kepilih nanti Jadi bangun jembatan. Masih banyak loh yang kemakan kayak gitu tuh. nggak bidangnya ya. Iya. Kecuali PUPR ngomong gitu. Iya, kalau Lagi pemilihan. Yang serem tuh kayak gitu, bayangkan orang tuh. Mereka nggak tahu job desk DPR kah? Gue juga nggak tahu sih. Setahu gue cuma itu doang, Bikin tidur, peraturan. main slot. Setahu gue cuma itu. Soalnya yang dikasih tahu itu. Selebihnya nggak tahu sih. Kayak RUU aja kayaknya bukan dari DPR, MPR kayak. Kebanyakan tuh MPR ngajuin sama DPR nggak seleksi ini. Langsung aja tembak. Peduli apa anjing? Iya sih. Gue ngecek ke atas dulu. Ada makanan nggak? Oh, kita beli mie dulu. Yo anjing. Daripada gue kelaparan malam. Tidur, bikin status jam 2.
Udah. Sepatah dua kata dong. Apa lu anjing? Yang nonton anjing.